sahabat perempuan dan anak, selamat datang di podcast Sapa, sahabat perempuan dan anak bersama saya Nabila Isma. Di podcast Sapa ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan perempuan dan juga anak-anak inspiratif dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, hari ini kita akan bicara tentang hal yang menarik nih, karena kita akan ngobrol dengan Ibu Dian Kartikasari, seorang aktivis perempuan dan juga HAM yang juga bergerak dalam bidang politik. Jadi kita akan membahas bagaimana sih perempuan di bidang politik itu. Langsung saja kita sambut Ibu Dian. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Nabila dan sahabat Sapa. Salam kenal dan sampai jumpa kita di sini. Iya Bu, ini pembahasan yang cukup menarik untuk dibahas sekarang ya Bu. Iya, karena kan ini sedang musim politik. sedang Ya. tahunnya. Jadi Ya. apalagi bicara tentang perempuan berperan di politik. Iya, Nah, itu benar, kan jadi ya. salah satu syarat juga ya sekarang ya Bu, setiap partai juga harus ada perempuan yang 30% 30% supaya perempuan. ada di daftar listnya. Ya. Iya betul. Ibu sendiri sekarang kesibukannya apa aja nih Bu? Saya sekarang ini menjadi individual konsultan untuk isu-isu gender dan inklusi sosial di bidang politik dan di bidang perubahan iklim. Iya. Jadi saya masih tetap bekerja untuk mendorong keterwakilan politik perempuan di parlemen. Keterwakilan politik perempuan di parlemen jangan sampai hanya terwakilkan saja gitu ya Bu, Iya, tapi itu betul. harus benar-benar punya posisi yang strategis gitu. Iya, betul. Perjalanan saya dulunya saya bekerja di sektor bisnis. Di sebuah perusahaan penerbangan. Tapi karena waktu itu kemudian ada kerusuhan, ada perempuan jadi korban perkosaan, pokoknya ada banyak peristiwa rangkaian 98 itu yang kemudian kita harus ikut ini. Karena ini adalah reformasi dan waktunya untuk membuat perempuan didengar persoalannya, diperhitungkan keberadaannya. Jadi saya 98 kemudian keluar dari sektor swasta itu masuk di koalisi perempuan. Mulai jadi koordinator advokasi, kemudian jadi pengurus presidium nasional 2004 sampai 2009 sampai 2020 kemarin jadi sekretaris jenderal koalisi perempuan. Jadi di pekerjaan saya itulah kita punya mandat untuk mendorong keterwakilan politik perempuan sejak tahun 99 supaya ada sekurang-kurangnya 30% perempuan di lembaga parlemen dan lembaga pengambilan keputusan lainnya. Nah ini yang jadi menarik Bu, perempuan harus ada keterwakilannya. Tadi itu yang Ibu dorong sejak 98 ini udah cukup lama sekali ya Bu ya. Seberapa penting perempuan itu harus punya pendidikan politik dan seberapa penting perempuan itu harus berperan dalam pengambilan keputusan strategis? Nah, kalau pendidikan politik itu harusnya semua orang mendapatkan. Iya. Pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik itu supaya kita tahu hak-hak kita sebagai warga negara, kita tahu pada siapa kita harus menagih tanggung jawab dan hak-haknya itu kepada negara itu siapa saja, lembaga-lembaga negara siapa saja, kemudian kita tahu posisinya negara dengan pengusaha, penguasa, pemodal itu seperti apa, posisinya rakyat seperti apa, kemudian jaminan hak-hak kita di mana, itu kita kemudian tahu. Dan kita tahu apa dampaknya kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat di gedung-gedung parlemen atau di kantor-kantor pemerintah itu dampaknya pada kita. Dan sesungguhnya kita harus tahu bahwa apa yang diributkan di DPR misalnya, itu dampaknya sampai ke rumah tangga kita. Ya kan? Ya, misalnya ini, perempuan harus punya anak tidak boleh lebih dari 2. Ya. Itu kan artinya negara mengatur rahim kita. Iya. Hanya boleh punya anak 2. Artinya semua peraturan yang ada dibuat oleh pembuat kebijakan itu bisa berdampak pada kehidupan kita. Gitu. Makanya kita penting untuk tahu, kita semua harus dapat pendidikan politik, tapi kemudian ada yang orang dengan pendidikan politik itu dia sudah berdaya, dia bisa menjadi anggota legislatif, ada yang bisa menjadi pejuang untuk di lingkungannya,
ada yang bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Iya, Gitu. jadi sebenarnya keterlibatannya tidak harus hanya sekedar, mungkin kita kayaknya kalau bicara terlibat dalam bidang politik mencalonkan, tapi tadi juga ya ternyata ya Bu, Oh memilih iya, juga termasuk halnya. memilih itu termasuk menggunakan hak politik Iya, kita. dan itu juga penting. Penting. Iya. Terus misalnya kita mau jadi anggota penyelenggara pemilu. Iya. Perempuan harus ikut tuh. Iya, iya Di betul. KPPS, TPS, di terus Bawaslu, KPU supaya tahu pemilihan umum ini dan bagaimana menjamin agar suara perempuan nggak hilang gitu. Jadi memang mereka harus mengawal Iya, gitu. tapi kalau kita bicara sejauh ini, Hmm. bagaimana sih Bu sampai saat ini perkembangannya? Mungkin Ibu kan sudah melihat perkembangannya di tahun 98 sampai sekarang. Nah, itu dia perkembangannya kalau dicita-citakan 98 dari 98 kemudian akhirnya undang-undangnya yang paling betul-betul menjamin itu mulai tahun 2008 ya, itu 10 tahun tuh membuat supaya undang-undangnya punya tekanan yang kuat menjamin betul itu butuh 10 tahun. Nah, dari situ sampai sekarang hampir 20 tahun. 25 tahun lebih. Ya, 25 25 tahun kan. 30% itu belum tercapai. Kalau sekarang mungkin kalau dari 560 sekarang jumlahnya sekitar 104, sekitar 20%-an, 19 sampai 20%-an. Artinya masih jauh karena naiknya itu sedikit-sedikit gitu. Nah, cuman kalau di tingkat nasional memang sebegitu, tapi kalau di kabupaten kota ada sekitar 20 sampai 25 kabupaten kota yang sudah mencapai 30%. Oh, justru di daerah ya? Justru di daerah karena kan medan berjuangnya Iya. enggak terlalu berat ya. Betul, betul. Karena kalau di kabupaten berarti kan dia daerah pilihannya dapilnya cuma kecamatan. Iya. Tapi kalau di nasional ini kan dapilnya beberapa kabupaten kota atau bahkan mungkin provinsi gitu ya. Jadi kemudian effortnya perjuangannya juga jauh lebih berat. Sistem dukungan atau support system di lingkungannya dia mungkin tidak terlalu kuat juga. Misalnya ada yang ternyata keluarganya nggak terlalu mendukung atau keluarga besarnya gitu kan. Betul. Atau juga dia dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang semua full harus dikerjakan perempuan. Padahal pekerjaan rumah tangga kan harusnya tanggung jawab bersama. Iya, betul. Orang Berbagi membangun rumah peran. tangga bersama kok pekerjaan rumah tangganya hanya perempuan gitu. Harusnya bersama-sama. Selain itu juga seringkali perempuan ini waktunya terbatas. Kalau laki-laki kan nongkrong sampai malam sampai subuh sambil cakruk nggak masalah, ya kan? Tapi kalau perempuan kan dia punya waktu Iya. batasan misalnya Pulang ya. malam sedikit bisa jadi berbeda stigmanya kan. Iya, ada stigma-stigma seperti itu. Selain itu juga sebagian besar perempuan itu juga bersaing antar perempuan. Oh iya. Jadi gini, pernah dengar yang namanya politik dinasti? Iya. Ya, ada mereka yang menjadi konglomerat misalnya dan pemilik partai, semua seluruh keluarganya, istrinya, anaknya, cucunya jadi caleg, calon legislatif. Nah, karena mereka yang ada di lapis atas, ekonomi lapis atas ini kan pasti dia punya network, dia punya support system, dia punya logistik. Tentu akan kalah ini mereka yang memang Merintis dari nol, yang kader partai dari bawah, tentu akan sulit bersaing dengan ini. Jadi persoalan kesempatan perempuan yang benar-benar perempuan kader ini semakin sempit ketika ada orang-orang yang memanfaatkan keterwakilan perempuan atas nama keterwakilan perempuan, sesungguhnya dia hanya melanggengkan politik keluarganya saja. Kan ada tuh, habis jadi wali kota, selesai yang suaminya diteruskan istrinya. Iya. Ya pasti mereka akan lebih menang, lebih kuat gitu. Betul. Jadi yang mereka berhadapan dengan bersaing dengan mereka yang punya sumber daya sangat besar ini seringkali kemudian menutup
kader-kader yang memang dari nol. Nah ini Bu, tadi ya bicara 30%-nya sebenarnya sendiri belum terpenuhi gitu Iya, ya Bu ya. 20%. Apa sebenarnya yang bisa membuat akhirnya perempuan-perempuan yang bisa ada di mengisi 30% itu walaupun belum terpenuhi itu bisa bukan hanya mewakili secara formalitas gitu. Mungkin kalau tadi Ibu bilang bukan hanya mewakili sebagai perpanjangan tangan tapi juga bisa mewakili secara kualitasnya, secara kepengambilan keputusannya. Apa yang harus perempuan siapkan supaya bisa mengisi itu, Bu? Yang jelas dia harus menguasai isu-isunya kan, permasalahan-permasalahannya dan menguasai solusi-solusinya. Sesungguhnya kalau melihat di DPR misalnya cukup banyak perempuan yang bersuara yang kemudian dia menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan. Sepanjang saya ada di sana itu selama berapa tahun ya, sejak reformasi itu hampir ada 40 undang-undang itu yang responsif terhadap perempuan dan kelompok rentan. Yeah. Ada lebih dari ada 40-an peraturan undang-undang yang dilibatkan. Hanya saja itu seringkali perempuan tidak terlalu pandai menyampaikan hal ini kepada publik. Misalnya gini, sekarang nih musimnya medsos. Iya. Ada YouTube, ada Twitter, ada podcast TikTok, seperti ada ini ya, Bu. podcast misalnya. Ada misalnya gini, ada TikTok, YouTube. Kan dia bisa itu direkam pada saat dia ada di ruangan dan bersuara. Tapi itu dia tidak lakukan gitu. Jadi banyak perempuan yang belum melihat pemanfaatan media teknologi informasi, media informasi ini sebagai sarana pertanggungan jawab mereka. Jadi orang nggak tahu gitu. Ini perempuan yang ada di parlemen ngapain sih? Diem aja ya. Padahal sebenarnya ada. Ada dan mereka bersuara. Iya, sebenarnya keterwakilannya juga menghasilkan keputusan yang strategis. Misalnya gini, saya pernah beberapa kali masuk ketika dulu ada isu soal perdagangan manusia. Iya. Nah, dulu orang menolak sekali. Tapi kemudian ada 4 perempuan pionir yang ikut memperjuangkan sehingga undang-undang itu kemudian dibahas, bahkan yang memimpin persidangan itu perempuan. Dan keren itu, semua proses yang kita usulkan misalnya proses beracara yang lebih ramah perempuan, lebih ramah pada korban itu dia adopsi, dia terima di dalam undang-undang itu. Kisah-kisah kayak gini yang nggak muncul. Iya, misalnya ini lagi yang terakhir tahun 2019 kita ingin mendorong supaya menghentikan perkawinan anak. Iya. Dan itu kan korbannya banyak sekali. Dulunya gagal di Mahkamah Konstitusi waktu aktivis-aktivis mengajukan, tapi ketika korban, orang yang benar-benar menjadi korban perkawinan anak maju, hakimnya kemudian terenyuh ya melihat itu dan kemudian diputuskan iya harus diubah sama. Akhirnya begitu kita bicara dengan anggota-anggota yang laki-laki, ini nanti dulu. Tapi begitu dengan beberapa perempuan, kita bicara dengan waktu itu dengan Mbak Eva Kusuma Sundari, Ibu Saraswati, Ibu Rahayu Saraswati, Ibu Bu Cepi yang dari PKB, Ibu Yuliani Paris dari PAN ya kalau nggak salah. Itu mereka kemudian ibu-ibu semua oke kita atur ini. Terus Ibu Lydia dari PKS, mereka oke mari kita dukung ini supaya usia minimal perkawinan ini disamakan. Dan itu butuh perjuangan setengah mati. Padahal itu juga perjuangannya udah lama banget. Sampai ya, malam-malam kita 70 baru disahkan 2019 dan ternyata ada keterlibatan perempuan di situ. Iya. Itu yang kita nggak pernah disuarakan ya. Makanya itu sebenarnya penting banget kalau ada perempuan itu supaya bisa menyuarakan ini loh kita butuh perubahan undang-undang atau kita butuh undang-undang untuk menyelesaikan persoalan ini. Dulu undang-undang tentang pekerja migran itu 16 tahun. Susah sekali tapi begitu ibu-ibu anggota dewan yang perempuan ikut bergerilya keluar 16 tahun. Nah sekarang kita masih punya PR.
rancangan undang-undang pekerja rumah tangga untuk membantu PRT atau ART gitu. Itu sampai sekarang belum disahkan gitu. Ini kalau perempuan-perempuan di luar sana tahu betapa powerfulnya perempuan di legislatif, bahkan mungkin di lembaga-lembaga lainnya, harusnya bisa jadi penyemangat ya Bu sebenarnya ya. Itu yang harus dimunculkan. Iya betul. Termasuk misalnya yang kemarin tahun 2002 itu yang sangat hiruk pikuk, pernah dengar yang namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. TPKS yang itu penuh dengan perjuangan dan mereka yang anggota legislatif perempuan bersinergi betul, Mbak Lulu Hamidah dan beberapa teman yang perempuan itu bersinergi betul dengan aktivis-aktivis perempuan untuk bisa memastikan bahwa undang-undang itu bisa cool. Nah ini Bu, kalau perempuan punya kekuatan untuk terlibat di dalam pembuatan keputusan, maka kepentingan-kepentingan perempuan juga bisa diakomodir dengan mudah. Betul. Dan menariknya kalau sudah di parlemen, ada yang namanya Kaukus Perempuan Parlemen di sana, KPPRI, itu mereka tidak memandang partainya apa, sesama perempuan semua punya solidaritas untuk bekerja sama, bahu-membahu untuk mengusung satu isu yang penting untuk perempuan. Wah, ini kalau perempuan sudah berkumpul tuh sebenarnya kuat. Betul, dayanya menjadi besar. Nah itu Bu, gimana tuh caranya supaya perempuan-perempuan yang mungkin punya niatan untuk terjun ke politik, apa yang harus kita mulai nih? Apalagi kalau kita memang harus merintis dari nol, apa yang harus kita mulai sampai akhirnya kita bisa terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan besar seperti yang tadi Bu cerita. Sekarang daftar calegnya sudah ada kan? Berarti kalau mereka yang baru ingin sekarang udah terlambat. Tapi mereka yang sekarang sudah masuk di daftar caleg di KPU, mereka perlu untuk melakukan beberapa persiapan. Pertama, mereka harus tahu betul dapil mereka itu di mana. Karena ada caleg yang nggak niat-niat banget, dia nggak paham dapilnya. Dia harus tahu betul dapilnya, penduduknya ada berapa, isu-isu strategis, isu yang paling penting dihadapi di situ apa saja, TPS-nya ada berapa, aktornya siapa saja, lumbung suara partai politiknya ada di ceruk di mana saja yang harus dia galang dan yang harus dia galang baru berapa. Dia harus siap untuk hidup di dapil itu benar-benar menyatu dengan masyarakat di situ selama sekurang-kurangnya 4-6 bulan. Supaya kenal betul dengan banyak orang, punya basis dukungan betul, bekerja sama dengan organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok perempuan, bisa dengan pengajian, dengan kelompok lansia, dengan kelompok ibu rumah tangga, dengan profesi-profesi di situ, atau mereka harus membangun kerjasama dan membangun kepercayaan. Trust itu penting. Nah, supaya bisa membangun trust, dia juga harus memperbaiki kemampuan untuk komunikasi, kemampuan untuk tampil. Misalnya kadang-kadang beberapa anggota legislatif yang baru itu enggak terlalu memperhatikan hal-hal kecil gitu. Tiba-tiba dia salah kostum misalnya, ada di pertemuan tapi dia datang salah kostum, itu udah menghilangkan nilai gitu, mengurangi nilai. Terus dia rendah hati, benar-benar meminta, tidak terlalu overconfident, tidak terlalu percaya diri, tapi juga tidak terlalu rendah diri. Dia jujur aja, dia minta dukungan dan dia bekerja dengan baik menyatu dengan masyarakat. Baliho itu nilainya enggak sampai 10%. Daya tariknya, pengaruhnya pada pemilih. Beda dengan kalau dia betul-betul di masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Itu. Yang kedua, dia selain dia memahami dapilnya, dia menyediakan punya tim.
untuk bekerja, untuk menyambungkan kalau dia tidak ada siapa yang bisa diwakili untuk mengolah datanya, untuk menerima masyarakat yang datang gitu. Dia harus punya tim supaya orang dia tidak terlalu kelelahan dan juga orang nggak kemudian kecelek gitu datang ke dia. Dan yang terakhir dia juga harus punya logistik. Banyak orang berpikir jadi anggota dewan itu kalau nggak punya duit miliar-miliar nggak jadi. Tapi banyak perempuan yang dia sudah lama di basis, dia sudah lama bekerja dengan masyarakat, dia nggak terlalu butuh uang banyak. Karena dia sudah punya ikatan emosional dengan masyarakat pemilih yang ada di dapilnya. Jadi ternyata ketika kita mau terjun ke politik jangan hanya sekedar bicara masalah pemilihan partai dan lain sebagainya, tapi yang paling penting justru adalah gimana kita kenal masyarakat, apa yang kita bawa ke masyarakatnya itu ya Bu ya. Apa yang dibutuhkan, misalnya ini ada sekian banyak dia ada di nelayan di pesisir, ada sekian banyak perempuan yang tidak bisa mengurus KTP-nya supaya ditulis sebagai nelayan. Dia ikut membantu mengurus misalnya. Nah, kalau dia ikut membantu mengurus itu kemudian orang akan ingat. Iya. Nah kalau kita bicara tentang keluarga Bu, tadi juga Ibu sebenarnya sempat menyinggung dan menurut saya itu hal yang kayaknya jadi salah satu penyebab utama. Selalu ada kontradiktif ketika perempuan maju ke politik, gimana nih tentang keluarganya nih gitu. Karena nanti akan menyangkut ke anaknya, ke suaminya, ke keluarga lainnya. Bagaimana sih Bu solusinya ketika perempuan ingin masuk ke politik tapi bisa menyimbangkan antara keluarga juga dengan karirnya di bidang politik? Nah, sebenarnya keinginan politik itu kan bukan keinginan yang mendadak. Harusnya ya. Iya. Ketika dia ingin terjun ke politik, dia harus punya spare waktu yang cukup. Misalnya kalau dia belum menikah, dia udah didiskusikan nih sama calon suaminya. Saya punya jangkauan untuk menjadi politisi. Jadi saya ingin di umur sekian nanti sekarang saya ingin di sini, terus saya akan melakukan jadi petugas KPU dulu, KPPS, tapi suatu hari saya akan masuk ke partai dan saya akan pengen jadi caleg. Jadi kamu gimana, mau dukung nggak? Kalau nggak mau dukung ya berarti ini bukan pasangannya gitu. Tapi kalau dia misalnya sudah menikah, ada juga banyak orang-orang yang dulunya pegawai negeri terus sudah pensiun masuk ke politik misalnya, atau pindah profesi. Oh ternyata penting nih setelah dia punya pendidikan politik, dia merasa penting. Dia harus diskusi itu dengan pasangannya. Aku pengen di politik karena seperti ini, dampaknya akan seperti ini. Dan itu harus didiskusikan bagaimana soal rumah tangga kita ini. Bagaimana kita berbagi peran gitu. Kalau misalnya anak-anak kita masih kecil-kecil, bagaimana cara mengatasinya misalnya. Atau anak-anak bisa saya bawa waktu beberapa, kalau masih terlalu kecil bisa dibawa misalnya ada pengasuhnya, atau dia ditinggal di rumah misalnya. Ada yang ngasuh. Pekerjaan mana yang bisa, kalau dia tidak punya ART, pekerjaan mana yang bisa kamu lakukan dan pekerjaan mana yang bisa aku lakukan. Itu harus dibagi. Misalnya kalau mencuci, masak, itu kan hal-hal yang sebenarnya nggak harus perempuan, nggak harus laki-laki. Pekerjaan itu bisa dibagi. Kalau nggak bisa masak, banyak beli makan di luar sekarang banyak gitu. Yang paling utama itu dukungan keluarga. Nah, kalau dukungan keluarga sudah, dan ini kan juga menguji kemampuan dia untuk bernegosiasi. Nah, kalau mau bernegosiasi di parlemen itu kan jauh lebih sulit. Ini latihannya di keluarga dulu, meyakinkan mereka. Bagaimana berbagi pekerjaan, bagaimana bertanggung jawab, bagaimana mengizinkannya, apa syaratnya. Kadang-kadang misalnya suaminya oke, tapi syaratnya ini ya gitu. Syaratnya oke, sepanjang ini bisa dikelola, ya aku oke. Tapi kalau enggak, kalau memang harus keluar daerah, kamu juga harus
harus bisa terima. Oke, ya itu ada pembagian harus gitu ya. harus dinegosiasikan. Dan banyak ibu-ibu muda yang jadi anggota dewan banyak. Mbak Rahayu Saraswati yang KPPR ketua Kaukus Perempuan Politik itu putranya masih kecil-kecil, tapi ya itu dia bisa bernegosiasi dengan keluarganya. Berarti sebenarnya tidak perlu dipilih ya, bisa dua-duanya dijalani. Bisa. Asalkan itu ya ada kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan di Iya, dalam ada keluarga, kesepakatan, ada kesetaraan, bisa Iya. saling mendukung Saling itu. mendukung, betul. Nah Iya. ini hal yang menarik. Jadi kayaknya tidak perlu lagi takut untuk terjun ke dunia politik karena sebenarnya perempuan mampu ya Bu. Iya, iya. Perempuan sebenarnya ya kalau politisi baru baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya itu akan menjadi pengalaman pertama. Kalau soal kualitas pasti belum berkualitas dua-duanya. Tapi kalau dia sudah lama di situ lama-lama dia akan belajar. Toh di dalam parlemen itu kan tidak semuanya orang langsung boleh ngomong, kan nggak begitu. Harus ada diatur siapa yang akan juru bicara, siapa yang akan ngomong, nyiapin. Dia kan harus bernegosiasi, berinteraksi dengan struktur yang di sana. Ada alat kelengkapan parlemen yang harus dia harus masuk di mana, itu kan harus dia siapkan gitu. Prosesnya ada berjenjang yang harus dilalui. Nah itu pentingnya perempuan harus memiliki kemampuan yang berkualitas itu ya Bu. Jadi bisa melihat memetakan nanti harus seperti apa, dan bahkan ketika terjun ke dunia politik pun udah tahu apa langkah-langkah strategi-strategi yang harus diambil untuk pekerjaannya juga untuk dirinya sendiri sama keluarganya. Iya, untuk dan dia harus bisa meyakinkan bahwa dia masuk di dalam ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat. Nah, tapi juga rintangannya ada rintangannya. Kita itu hidup berabad-abad itu di dalam pikiran kita itu selalu ditanamkan yang menjadi pemimpin itu laki-laki. Iya, stigma itu masih ada ya. Iya, jadi orang kemudian bahkan perempuan pun karena dia dididik begitu, kemudian dia menjadi lebih percaya kalau yang lebih baik memimpin adalah laki-laki. Nah, padahal harusnya kan ada solidaritas nih. Kalau perempuan harus karena dia akan diwakili harusnya dia milih perempuan gitu. Tapi itu dia karena pola didikan yang selama ini selalu mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin, dia kemudian selalu meragukan, apa iya dia bisa jadi pemimpin, apa iya dia bisa jadi anggota. Karena menjadi anggota legislatif itu kan sama dengan menjadi pemimpin ya. Menjadi pemimpin politik. Kadang-kadang sesama perempuan sendiri belum bisa mendukung. Karena ini terkonfirmasi sekali. Bayangkan, penduduk Indonesia itu jumlahnya kalau sekarang 280 juta, yang punya hak pilih sekitar 90 juta misalnya, pasti 45 jutanya kan perempuan. Lah kok suaranya perempuan bisa sangat sedikit. Iya betul. Itu kan? Iya. Itu artinya tidak imbang karena sebagian perempuan juga milih laki-laki. Nah gitu. Ini kayaknya pentingnya perempuan harus bisa saling mendukung perempuan lainnya untuk tujuan ke dunia politik. Boleh dong Bu, sebagai sesama perempuan, boleh kasih pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana untuk berani terjun ke dunia politik. Pertama, politik itu bukan sesuatu yang buruk. Politik itu adalah sesuatu yang indah, seni, dan mengasah keterampilan dan mengasah kecerdasan kita untuk hidup dalam politik. Dan politik itu sesungguhnya adalah pengabdian untuk kemanusiaan. Jadi perempuan-perempuan penting ada di sana untuk memperjuangkan kemanusiaan, meningkatkan harkat hidup seluruh masyarakat termasuk perempuan dan anak, lansia, disabilitas dan lainnya. Yang ketiga, sebenarnya semua laki-laki maupun perempuan itu punya kadar, punya bakat kepemimpinan yang sama hebatnya kalau dia dilatih. Jadi jangan takut masuk di politik. Lakukan, masuk dulu, terjun, nanti lama-lama kita akan belajar di
di arenanya. Karena setiap politik itu tidak bisa diajarkan secara teoritik karena praktek dan teorinya pasti beda. Karena ada banyak sekali variabel-variabel yang seringkali di luar dugaan kita. Tapi itu juga yang harus kita sadari bahwa dengan politik ini sesungguhnya perempuan akan memberi sumbangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan bangsa. Wah, keren banget. Perempuan kita kalau berani terjun ke politik, berarti kita juga berani membuat perubahan untuk lingkungan sekitar kita, terutama untuk sesama perempuan ya Bu ya. Perempuan kalau dia mau berpolitik berarti dia mau memperjuangkan hak asasi manusia. Nah, keren banget. Terima kasih Ibu Dian, ini sebenarnya saya pribadi masih pengen ngobrol. Ya, jadi Mbak Nabila kapan mau masuk politik? Waduh, saya ditanya gitu. Iya Semoga dong. ya nanti kalau siapa tahu ada jalannya bisa ikut memberikan peran di politik. Iya, berjenjang saja. Pertama di DPRD kabupaten kota, nanti di DPR provinsi, nanti di DPR RI. Berjenjang saja karena semakin kalau kita melalui proses yang berjenjang itu sesungguhnya kita akan terasah. Mempelajari medan kita dan kematangan politik kita. Saya tunggu besok suatu hari saya ngelihat Mbak Nabila. Wah, saya jadi ditantang nih Bu. Terima kasih nih, kayak kalau kita ngobrol, saya kayak nggak akan selesai Bu. Kayak abis ini kita harus lanjut lagi Bu ngobrol. Karena saya juga jadi tertarik nih sama apa yang tadi Ibu sampaikan. Nah, ini kayaknya pembelajaran yang penting banget untuk kita perempuan di Indonesia ini harus berani untuk speak up. Speak up-nya dare to speak up untuk mengambil peran, dare to speak up untuk menyuarakan pemikiran kita, dan juga dare to speak up ketika kita melihat ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap perempuan di luar sana. Berani melaporkan kalau kita melihat ataupun bahkan mengalami langsung. Banyak banget cara yang bisa dilakukan, salah satunya adalah bisa melalui hotline Sapa 129 atau bisa via WhatsApp di 08 111 129 129. Nah, teman-teman, ini pembicaraan yang menarik sekali, tapi sayangnya kita harus akhiri podcast pesannya Sapa satu sekarang. Jangan lupa gunakan hak pilihmu. Nah, dan pilih perempuan. Betul, jangan lupa gunakan hak pilih di pemilihan yang nanti akan datang 14 Februari 2024. Dan gunakan hak pilihmu dan pilih perempuan. Nah, ini hari cinta nih 14 Februari, kita harus saling betul, kita harus saling mencintai perempuan. Jadi kita bertemu lagi di podcast Sapa selanjutnya, pastinya dengan pembahasan lainnya yang lebih menarik. Sampai jumpa.